Setelah kita memahami konsep dari DNS server ya, jadi sebelum kita konfigurasi, hal yang harus dipahami adalah konsepnya terlebih dahulu. Karena kalau konsepnya belum paham, nanti ketika kita konfigurasi nanti akan terjadi kebingungan atau jadi bingung lah intinya. Nah, sekarang kita konfigurasi DNS server di Debian server ya. Kita gunakan server Debian yang sebelumnya di VirtualBox. Kita jalanin aja servernya. Start, normal start. Enter ya. Kita login menggunakan user root. Passwordnya Robert 123. Nah, untuk konfigurasi DNS server di Debian, pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal paket DNS servernya. Nah, untuk paket DNS server di Debian itu menggunakan yang namanya bin9 atau bin9. Nah, untuk perintah install paket itu apt stripget get spasi install. Nah, paket yang mau diinstalnya apa? Nah, jadi apt stripget install. Paketnya yang mau diinstal apa? Karena kita mau install paket DNS server yaitu paketnya bin, kita ketikkan bin9. Kemudian di enter. Nah, di sini ada do you want to continue? Karena kita ingin melanjutkan instalasinya, berarti kita pilih ya. Enter. Nah, di sini karena kita menggunakan VirtualBox diminta untuk memasukkan DVD binary 1. Kita masukkan CD binary 1-nya. Caranya klik yang lambang CD atau this image. Kita pilih yang Debian 10.2.0 DVD 1. Kemudian di enter. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Nah, kemudian kita diminta juga untuk memasukkan CD binary 2 atau DVD binary 2. Berarti kita klik lagi pada this image, klik kanan, pilih yang DVD Debian 10.2 DVD 2. Nah, kalau misalkan di sini yang belum nampil, kamu tinggal pilih use this image aja, terus cari CD ISO Debiannya itu adanya lokasinya di mana. Misalkan ini Debian 2 ya. Ini lokasinya di ISO, klik Debian DVD 2-nya, open. Nah, kalau misalkan di sini ada question atau pertanyaan, apakah kamu ingin meng-unmount? Unmount itu kayak mengeject ya, mengeject CD pertama, pilih force unmount aja. Nah, kalau udah tinggal di enter lagi. Kita tunggu proses penginstalan DNS-nya. Nah, instalasi DNS-nya sudah berhasil dilakukan. Nah, setelah ini yaitu kita konfigurasi DNS-nya. Ya, jadi saya ulang untuk perintah installnya itu apt stripget install bin9. Nah, sekarang kita konfigurasi DNS servernya. Nah, ini saya clear dulu ya, ini buat menghapus. Nah, untuk konfigurasi DNS server di Debian server, pertama kita harus pindah ke direktori si file konfigurasi DNS server. Pindah direktori berarti apa perintahnya? cd change directory spasi slash. Dia posisinya di etc and name it bind ya, etc bind di etc bind, kemudian di enter. Nah, untuk melihat isi dari direktori bind kita ketikkan ls -l. Untuk konfigurasi DNS server di Debian ada 3 file konfigurasi, yaitu file join, file forward, dan file reverse. Nah, pertama kita konfigurasi dulu yang file joins. Nah, untuk konfigurasi file join-nya itu
adanya di named.com.defaultZone. Pertama kita buka konfigurasi yang pertama itu untuk zone-nya ya, nano named.com.defaultZone. Nah, ke bawah aja pakai tanda panah di keyboard. Nah, kamu tinggal masukkan zone. Kalau misalkan nggak hafal, sebenarnya kamu tinggal lihat yang atasnya aja, yang zone 255. Jadi zone kutip 2, nama domain yang akan kita buat di DNS servernya yaitu smkn4bogor.sch.id dengan tipe master. Nah, file lokasi forwardnya itu di mana? /etc/ban/db.smkn4bogor nih contohnya ya. Jadi file zona smk4bogor.sch.id dengan tipe master, file forwardnya itu dengan nama db.smkn4bogor, lokasinya di /etc/ban/db.smkn4bogor. Nah, kemudian yang kedua kita konfigurasi untuk file reverse. Kita tuliskan zone kutip 2, ini nama zone dari reverse-nya apa? Karena IP-nya 192, kita tuliskan 192.in/addr.arpa dengan tipenya sama juga, tipe master. Nah, lokasi file reverse-nya di mana? Di sini /etc/ban/db192. Nah, jadi file forward yang db.smk4 Bogor ini berguna untuk menerjemahkan alamat domain ke alamat IP. Untuk yang file reverse untuk menerjemahkan alamat IP ke domain, seperti penjelasan konsep DNS yang pada video tutorial sebelumnya atau video pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau sudah, kita Ctrl X ya. Kemudian kita clear dulu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita konfigurasi file forward, yaitu file etc bin.db.smkn4bogor. Nah, cara tercepat yaitu kita mengcopy file forward yang sudah ada ke file forward yang akan kita buat. Nah, kita lihat dulu isi directory bin-nya ya, ls-min-l. Nah, untuk file forward di sini contohnya ini yang db lokal, jadi kita tinggal mengkopikan aja file db lokalnya untuk ke file konfigurasi db forward untuk domain smkn4 Bogor. Berarti untuk menggandakan file berarti atau mengcopy, perintahnya dengan cp db.lokal. Nah, nama file forward yang akan kita buat yaitu db.smkn4 Bogor. Nah, kalau udah tinggal di enter. Nah, kita clear dulu ya biar bersih layarnya. Kemudian kita lihat ls-min-l. Nah, datanya ada di sini db.smkn4 Bogor. Nah, sekarang kita tinggal konfigurasikan file db.smkn4 Bogor. Berarti kita buka filenya dengan menggunakan editor edit. Kita menggunakan editor nano, berarti nano spasi db.smkn4 Bogor. Dan kita enter. Nah, pertama kita rubah yang semuanya localhost. Ini localhostnya kita rubah dengan alamat domain yang akan kita buat, berarti smkn4bogor.sch.id root smkn4bogor.sch.id. Nah, kemudian di sini ada ns. Jadi ns itu singkatan dari name server. Name server itu sebenarnya berfungsi untuk mengarahkan bahwa si web servernya itu dia menggunakan DNS apa, maksudnya DNS yang mana ya. Jadi name server mengarahkan si web server alamat domainnya ke name server yang mana, atau dia menggunakan DNS servernya yang mana. Nah,
Berarti kita nantinya di sini kita akan membuat NS name server tersendiri dengan nama NS1 dan NS2. Kita buat dulu ns1.smkn4bogor.sch.id, diakhiri dengan titik, dan add in ns2.smkn4bogor.sch.id titik. Nah, kemudian karena domain subdomain NS1 dan NS2-nya belum kita pointing berapa alamat IP-nya, kita buat di bawahnya bahwa subdomain NS1 in address-nya itu alamat server kita 192.168.100.1. Kemudian untuk alamat subdomain NS2 juga sama, NS2 tab in a 192.168.100.1. Nah, kemudian ini maaf posisinya salah ya, jadi biar rapi ini add in a-nya itu di atas dulu, add in address maksudnya bahwa alamat domain SMKN 4 Bogor, SMKN 4 Kota Bogor itu di 192.168.100.1. Nah, yang ini yang bawahnya karena tidak dipakai dihapus saja, udah sampai NS. Nah, kemudian misalkan kita ingin domainnya bisa diakses dengan menggunakan www, makanya untuk itu kita harus menambahkan domain www-nya di sini, www in a. Nah, alamat IP address-nya 192.168.100.1. Jadi in a itu adalah address ya. Atau cara baca gampangnya gini. Subdomain NS1 alamat address-nya di pointing, alamat address-nya itu 192.168.100.1, NS2 juga 100.1, www 100.1 juga. Nah, kemudian pertanyaannya di sini kan ada namanya disebut dengan domain utama. Domain utama itu smkn4bogor.sch.id. Nah, untuk NS1 dan NS2 itu disebutnya dengan subdomain, atau subdomain itu bagian dari domain utama. Misalkan tkj.smkn4bogor.sch.id. Nah, itu disebutnya juga dengan subdomain karena domain utamanya SMKN 4 Bogor dan subdomainnya TKJ. Jadi ibaratkan anak dari domain utamanya ya. Nah, terus gimana caranya menambahkan subdomain yang baru? Misalkan ingin menambahkan subdomain tkj.smkn 4 Bogor. Tinggal nambah aja subdomainnya TKJ. Nah, in address. Nah, alamat web server si TKJ-nya nanti apa? Misalkan sama juga aja ya, 192.168.100.1. Nah, kalau sudah kita set konfigurasinya dengan mengetik perintah Ctrl+X ya, enter. Kemudian kita file forwardnya sudah dikonfigurasi yang DB SMKN 4 Bogor. Nah, sekarang kita konfigurasi file untuk reverse-nya. Nah, sama seperti file forward, untuk file reverse-nya sendiri sudah ada file default-nya. Kita ls-l ya. Nah, file default-nya itu yang db127. Nah, supaya kita tidak perlu menulis konfigurasi banyak, kita bisa mengkopikan file db127 ke db reverse yang nantinya akan kita buat. Sebelumnya kita lihat dulu file reverse kita nanti akan bernama apa. Caranya chat/etc/namemat.com default job. Kita kopikan cpdb127 defaultnya ke db192 ya. Maaf.
DB192. Lihat ya, file etc band DB192, berarti file reverse-nya nanti namanya DB192. Kemudian kita enter. Nah, setelah di copy, kita lihat dulu di isi direktorinya sudah ada atau tidak DB192 ls-l. DB192 nya sudah ada. Nah, sekarang kita konfigurasi DB192 nya. Caranya nano, pakai editor nano lagi, nano DB192, kemudian di enter. Nah, sama seperti sebelumnya, ini ada keterangan band reverse atau konfigurasi band reverse. Localhost-nya kita ganti lagi dengan nama domain kita, yaitu smkn4 bogor.sca.id. Nah, untuk yang localhost-nya semuanya sama, kita ganti dulu. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, NS-nya ada dua ya. Yang pertama NS1 smkn4 bogor.sca.id di 5 titik, add lagi, maaf, add in ms ns2 smkn4 8 100.1 add lagi in Nah, karena dia file reverse, maka kita masukkan alamat IP host address-nya. Host address-nya kan 1 ya. Berarti kita ketikkan host address-nya alamatnya 1 in ptr itu pointer. Pointer record-nya kemana? Berarti ke domain utamanya, yaitu smkn4 bogor.sca.id. Nah, karena ada domain subdomain www, berarti kita masukkan juga host dari IP address servernya 1 in pointer record www.smkn4 bogor.sca.id. Nah, kemudian untuk subdomain TKJ ya, ptr tkj.smkn4 jadi satunya www.tkj.smkn4 kalau sudah kita save, setelah XY enter. Setelah 3 konfigurasi, file untuk join, file untuk forward, dan file untuk reverse, kita cek konfigurasinya sudah benar atau tidak. Untuk mengecek konfigurasi DNS, yang pertama file join-nya ya. Kita cek dengan perintah name cek konfigurasi atau check on. Lokasi filenya di /etc/byte, di mana berarti name.com.join.com default join. Nah, enter. Nah, kalau tidak ada masalah, langsung ke tanda pagar lagi dia. Nah, sekarang kita cek untuk file yang forwardnya. Caranya gimana? Cek join forwardnya, name cek join, nama joinnya apa? smkn4 bogor.sca.id spasi slash lokasi file forwardnya /etc/bind/db smkn4 bogor, enter. Nah, di sini oke ya, berarti sudah benar konfigurasinya. Dan sekarang kita cek konfigurasi untuk file reverse-nya. Sama juga perintahnya name cek join. Nah, nama join reverse-nya tadi kan 192.in/adr.arpa
/etc lokasi file reference-nya di bind db192. Nah, sudah berhasil atau tidak ada masalah. Nah, selanjutnya, konfigurasi selanjutnya kita akan mencoba apakah DNS server kita sudah berhasil atau tidak. Pertama, kita jalankan dulu service DNS-nya atau service bind-nya. Caranya dengan mengetikkan perintah /etc/init.d/bind9 spasi start, kemudian di enter. Nah, di sini ada statusnya oke, berarti sudah berjalan. Untuk mengecek statusnya sudah berjalan atau tidak, perintahnya seperti ini, /etc/init.d/bind9 status. Nah, di sini aktif. Nah, untuk servisnya aktif. Nah, sekarang kita cek apakah domain yang sudah kita buat sudah benar atau sudah bisa diarahkan atau sudah sesuai dengan IP yang kita arahkan di konfigurasi DNS server. Pertama, kita harus setting dulu untuk di DNS, untuk di versi Linux. Untuk setting DNS servernya itu di nano /etc/resource.com. Nah, di sini name servernya yaitu DNS-nya kita ganti menjadi alamat server kita 192.168.100.1. Kemudian kita cari X, ya. Kita restart lagi servisnya dengan cara /etc/init.d/bind9 restart. Kita coba lihat statusnya dulu. Sudah berjalan ya. Nah, sekarang kita coba melihat apakah konfigurasi yang kita buat sudah benar atau tidak. Hasil konfigurasi, maaf. Nah, tadi kan dengan cara mengetikkan perintah nslookup. Ini saya klik dulu ya. Nah, nslookup untuk mengetahui alamat suatu domain. nslookup spasi domain kita yang dibuat tadi smk4bogor.ech.id. Nah, sudah ya. Di sini ada server 101, di sini address 53 ini port dari DNS-nya 101. Muncul bahwa domain smk4bogor.ech.id beralamat IP 100.1. Kemudian kita nslookup lagi untuk domain yang lainnya. Misalkan tadi kita buat subdomain tkj.smk4bogor.ech.id. Kemudian enter. Nah, berhasil juga ya. Di sini muncul name tkj, domain tkj.smk4bogor.ech.id, addressnya 192.168.100.1. Nah, berarti dari sisi servernya sudah berhasil nih DNS servernya. Nah, sekarang kita konfigurasi dari sisi klien. Nah, berarti kondisi pertama, jika si klien atau komputer klien ingin menggunakan DNS server, harus satu network dengan IP servernya terlebih dahulu. Pertama, kita cek dulu IP servernya berapa, IP address, IP ADDR ya. IP spesial enter. Nah, di sini IP servernya 100.1. Nah, berarti kita konfigurasi bahwa si kliennya ini harus satu network dengan 100.1. Misalkan karena dia size 24 berarti bisa dari 2 sampai 254. Kita konfigurasi dulu. Nah, perhatikan sebelumnya karena kita menggunakan VirtualBox, kita klik kanan Open Network and Internet Setting. Nah, supaya antara klien VirtualBox dengan si komputer kita atau si Windows 10 ini bisa saling terkoneksi, yang pertama diperhatikan adalah untuk pengaturan networkingnya di VirtualBox. Nah, klik Device Network Setting. Nah, supaya jaringannya satu network, saya menggunakan adapter namanya Host Only Adapter. Nah, di sini namanya VirtualBox Only Ethernet Adapter. Jadi nanti si interface VirtualBox ini kita setting IP-nya satu network dengan si server supaya bisa saling terkoneksi antara klien dan server. Nah, change adapter option, klik kanan di VirtualBox-nya ya.
ini disesuaikan dengan pengaturan VirtualBox-nya. Klik kanan Properties. Nah, sama IP versi 4 Properties. Nah, di sini sudah disetting IP-nya. Sudah benar satu network dengan si servernya 192.168.100.2. Gateway-nya servernya 101. Nah, di sini ada pengaturan DNS server. Berarti kita masukkan IP DNS servernya. Berarti 192.168.100.1. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita coba dari sisi klien. Apakah DNS-nya sudah berjalan atau tidak? Pertama, kita buka dengan aplikasi CMD, Command From. Sebelumnya, kita uji coba dulu koneksi ke servernya dengan menggunakan perintah ping. IP servernya 92.168.100.1. Enter. Nah, berhasil ya. Di sini reply, berarti antara si klien dan si server sudah satu network dan sudah bisa saling terkoneksi atau saling terhubung. Nah, sekarang kita melakukan NS-lookup terhadap domain yang disetting di DNS server. NS-lookup. Nah, domainnya smkn4bogor.tschA.id. Kemudian kita enter. Nah, berhasil juga ya. Di sini muncul alamat IP address-nya 192.168.100.1. Kita coba lagi domain yang lain, NS-lookup tkj.smkn4bogor.tschA.id. Kemudian kita enter. Nah, untuk pengaturan DNS-nya sudah berhasil diakses dari sisi klien. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai web server. Jadi, ketika kita akses smkn4bogor.tschA.id, nanti muncul halaman tampilan website seperti yang saya jelaskan di konsep DNS server sebelumnya. Untuk materi DNS server sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham atau mengerti. Jika ada kesulitan dalam memahaminya, kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.